Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini bukan buat bentuk protes kepada pemerintah pusat, tapi ini hanya unek-unek saya pribadi dan mungkin para perantau yang lain yang mengalami nasib sama seperti saya. Buat Pak Presiden Joko Widodo, para tim medis dan jajarannya yang menjadi garda terdepan menanggulangi wabah COVID-19 ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian sebagai garda terdepan sudah pasti kalian paling capek, sudah pasti kalian paling bingung, tapi saya hanya ingin menyampaikan unek-unek saya sebagai seorang perantau yang mungkin banyak teman-teman saya juga ngalamin hal sebagai perantau, sebagai tukang ojek online dan juga sebagai karyawan yang terkena dampak COVID-19 ini, yaitu PHK. Untuk pemerintah di kampung saya, Bapak, Ibu, saya ingin pulang, sama seperti perantau lain ingin pulang, karena semakin hari kita di tanah rantau, khususnya di Jakarta, apalagi saya hanya sebagai ojek online sekarang, buat makan sehari-hari aja kita sudah sangat sulit, buat harus bayar kontrakan, harus ada beberapa cicilan, itu membuat kita semakin terpojok gitu. Ditambah lagi ketika kita melihat postingan saudara-saudara kita yang di kampung yang sampai membuat sebuah hashtag jangan ngeyel, jangan pulang dulu, sayangi keluarga kalian, sayangi kita. Iya, Bu, kita nggak pulang dulu, enggak kok, kita nggak pulang kok. Tapi ya mungkin ada yang beberapa pulang karena memang mereka harus terpaksa, tapi mereka juga pastilah, saya percaya mereka mematuhi peraturan yang ada gitu. Sampai pada kemarin saya melihat postingan, maaf ya Bu dia Bupati Purbalingga berkata diharap untuk para perantau jangan mudik dulu gitu. Tapi Ibu, maaf Bu, melihat kondisi kita nggak, warga Ibu yang sedang merantau di tanah rantau, khususnya di Jakarta, kondisinya bagaimana? Apakah di tanah rantau kita masih bisa bertahan seenggaknya untuk ya makan sehari-hari? Apalagi yang sudah nggak bekerja, yang terkena dampak PHK dari COVID-19 itu. Kita semua sayang gitu. Saya pun tahu gitu, tujuan kalian memberi rambu-rambu jangan mudik dulu, tahu gitu, untuk memutus penyebaran atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Tapi yang di kampung, terutama buat para pemerintah di kota saya Purbalingga, di Jakarta kita semakin terpojok, apalagi mulai besok pertanggal 10 April 2020 sudah diberlakukannya peraturan PSBB. Kita dibatasi lagi untuk bergerak. Bukan kita nggak mau mematuhi peraturan yang ada, cuma ketika perut kita sudah lapar, kita harus mencari makan. Itu kita rasa takut kita terhadap peraturan itu, rasa takut kita terhadap virus itu hilang gitu. Karena rasa lapar itu, kita harus bagaimana caranya kita makan kalau kita nggak keluar, apalagi sebagai ojek online. Ya kita masih bisa kok buat ambil orderan, mungkin GoFood, GoSend atau GoMart. Tapi itu pun sangat berkurang. Kemudian
Budiah, saya cinta sama warga Purbalingga, saya sayang warga Purbalingga. Mungkin juga mereka para perantau yang nekat tetap bertahan dalam kondisi apapun ya sekarang di tanah rantau, karena mereka juga sayang ke kalian gitu. Kita mikirin kalian juga yang di kampung, cuma janganlah sekali lagi bikin sebuah meme atau sebuah tulisan yang semakin membuat perasaan kita tuh hancur gitu. Semakin jatuh lagi. Kita sudah down, jangan bikin kita semakin down gitu. Kita bertahan di sini, kita tidak pulang kampung, itu karena bentuk cinta kita ke kalian gitu. Mematuhi peraturan Budiah, mematuhi peraturan Budiah yang mengharuskan atau diharapkan para perantau jangan pulang dulu. Tapi tolong juga kuatin kita itu, seenggaknya dengan doa atau motivasi kalian bahwa kita itu bisa ngelewatin ini semua. Jangan saling menyalahkan untuk sekarang gitu. Jangan saling menuduh bahwa hanya yang perantau lah yang membawa virus itu atau orang-orang yang bermigrasi itu. Jangan, itu semakin membuat kita itu hancur. Jadi buat teman-teman, kita sayang sama kalian, kita para perantau sayang sama kalian, sayang sama keluarga, patuh dengan peraturan yang pemerintah daerah buat untuk tidak balik dulu gitu. Karena itulah yang sekarang bisa kita lakuin untuk bisa menjaga kalian, keluarga kita yang di kampung. Jadi tolong, sekali lagi tolong, jangan lagi membuat meme atau tulisan yang memojokkan kita para perantau. Sekalipun ada yang sudah pulang kampung, ya tolong patuhi peraturan yang ada. Jika harus isolasi, ya kalian harus isolasi. Tapi tolong buat warga, ketika perantau itu yang sudah pulang kampung isolasi udah selesai dan dinyatakan negatif, tolong jangan dijauhi, jangan dikucilkan. Mereka sama kok. Jadi jangan buat psikis mereka itu semakin down lagi gitu, jangan. Jadi harus saling menguatkan untuk sekarang gitu. Dan buat pemerintah daerah, Pak Ganjar, Budiah, terima kasih, dan pemerintah pusat juga yang sudah memikirkan nasib terutama para perantau dan ojek online dan para usaha kecil. Untuk soal cicilan, insya Allah bisa ditangguhin sesuai instruksi dari pusat. Dan Pak Ganjar kemarin saya melihat videonya itu membuat hati sedikit lega gitu. Dan buat Budiah, saya pribadi akan mematuhi apapun peraturan daerah Purbalingga yang dibuat untuk memutus penyebaran COVID-19 itu. Tapi Bu, mungkin lebih manusiawi lagi jika para pemerintah daerah menanyakan kabar para perantau, gimana kondisinya di tanah rantau. Sejauh kita pun kita tetap warga ibu, warga bapak ibu. Kita juga butuh ibu, perhatian bapak, para pemerintah desa, daerah untuk kondisi seperti saat ini. Jadi mungkin lebih manusiawi lagi jika ada perantau yang ingin balik, ingin pulang kampung, jemput kami aja, jemput gitu. Kita siap kok untuk tes medis, tes kesehatan segala macam, kita bisa kok. Karena jika kita di tanah rantau sudah nggak bisa bertahan, kita nggak mau, cuma ada dua pilihan, antara nekat kita untuk pulang kampung tanpa membawa apapun, atau kita tetap bertahan di sini tanpa memiliki apapun. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Presiden Jokowi dan para staf medis yang sudah menjadi garda terdepan.
buat Bu Dia terima kasih, buat Pak Ganjar juga terima kasih, dan terima kasih juga buat warga di kampung saya. Saya percaya kalian selalu berpikir positif terhadap para perantau yang sudah pulang kampung, yang sudah melaksanakan aturan-aturan yang ada. Jangan jauhi mereka ketika mereka sudah melaksanakan aturan isolasi diri. Mereka juga butuh kita. Kita harus saling menguatkan, saling mendoakan, dan untuk sekarang jangan saling menjatuhkan atau menyalahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.